Zhong Tak yang kini sudah sadar kembali menjelaskan semuanya secara rinci. Menyadari kesalahan besar mereka, para petugas meminta maaf kepadanya dan mengakui kekeliruan mereka. Mereka segera mengirimkan peringatan dan mengerahkan seluruh unit untuk menemukan Sojang. Di tempat lain, Sojung terbaring tak sadarkan diri di dalam van yang sama. Sementara itu, polisi menawarkan untuk mengantar Kyongi dan ibunya kembali ke lingkungan mereka, memastikan keselamatan mereka. Saat mereka pulang, Zhong Tak sekali lagi berangkat dalam misinya, kali ini lebih bertekad dari sebelumnya untuk menemukan dan menyelamatkan adiknya. Ibu Kyongi dengan hati-hati menyuguhkan teh kepada putrinya, mencoba memberikan sedikit kenyamanan di tengah ketegangan yang semakin meningkat. Ia dengan lembut meyakinkan Kyongi bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa semua kekacauan ini akan segera berlalu dan kedamaian akan kembali ke dalam hidup mereka. Tetapi tiba-tiba sistem alarm rumah berbunyi keras, memecah ketenangan yang rapuh itu. Mereka berdua segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seseorang mungkin berada di luar gerbang mencoba masuk. Ketakutan dan kekhawatiran memenuhi hati mereka saat mereka bergerak hati-hati menuju gerbang utama. Kegelapan dan bayangan membuat sulit melihat dengan jelas dan kesunyian terasa berat dan mengancam. Dengan napas dalam, Kyongi mengumpulkan seluruh keberaniannya dan perlahan membuka gerbang sambil sedikit gemetar. Untuk kejutan dan sedikit kelegaan, bukanlah orang asing atau ancaman yang menunggu di sana, melainkan salah satu rekan kerja ibunya yang berdiri diam. Rekan itu menjelaskan bahwa ia datang untuk menjemput ibu karena ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan di tempat lain. Ia menyebutkan bahwa lingkungan sekitar telah menjadi tidak aman, dengan banyak rumah kosong dan orang-orang pindah, membuat tempat itu terasa sepi dan rentan. Kyongi pun ditinggalkan sendirian di rumah. Dosi tiba-tiba menerobos masuk ke rumah mereka dengan paksa, mengabaikan suara alarm yang berbunyi keras dan bahaya yang ditandainya. Kyongi kebingungan dan ketakutan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia bergerak mengelilingi rumah, mencari dan mengamati dengan saksama, sementara Kyongi mencoba mengganti pakaiannya dengan tenang, merasakan ketakutan yang semakin meresap. Alarm terus berbunyi, menambah kekacauan. Namun meski dengan kebisingan itu, Kyongi tetap tenang dan tegar karena ia tidak bisa mendengar apapun. Tiba-tiba Kyongi menyadari alarm masih aktif dan menyadari bahwa mungkin ada seseorang di dalam rumah mereka. Ia mencari dengan gugup tapi tidak melihat siapapun. Ketakutan menggenggamnya dalam-dalam, membuat tangannya gemetar. Lalu tiba-tiba alarm berhenti. Dok menonaktifkan sistem peringatan itu sepenuhnya, membuat rumah kembali hening. Di tengah kekacauan ini, Kyongi tiba-tiba teringat bahwa Jung tak pernah memberinya kartu kontak. Ia segera mengambil ponselnya dan mengirimkan pesan padanya, menjelaskan bahwa ia minta maaf dan berdoa agar ia menemukan adiknya segera. Sementara itu, Dosik mengamati dari belakang sambil memegang kapak besar di tangannya, bersiap untuk menyerang kapan saja. Kongmi merasa lega sejenak saat alarm berhenti, tetapi kemudian perasaan tidak tenang muncul di dalam dirinya. Ia merasa seseorang sangat dekat di belakangnya. Saat ia berbalik tiba-tiba, Dos menyerang dengan cepat, memaksa Kyongi untuk bereaksi secepatnya. Dengan kekuatan dan keberanian besar, Kyongi berhasil melarikan diri dari serangan itu dan berlari ke sebuah ruangan terdekat, mengunci pintu di belakangnya. Ia menempatkan meja berat di depan pintu untuk menghalangi upaya masuk. Dengan panik ia kembali mengirim pesan kepada Yong, memohon bantuannya dan memberitahunya bahwa penyerang itu ada di rumahnya. Jong tak tidak membuang waktu dan segera berlari menuju rumahnya secepat mungkin, pikirannya dipenuhi kekhawatiran dan urgensi. Sementara itu, di dalam rumah, Kyongi mengirim pesan kepada ibunya, memohon agar tidak masuk ke dalam rumah. Ibu Kyongi membalas bahwa mengapa gerbang utama masih terbuka dan ia merasa bingung dan takut. Kyongi mengira ibunya telah kembali. Maka ia mencoba membuka pintu untuk membantunya. Lalu Kyongi melihat pesan dari ibunya. Melihat lebih dekat ke pesan-pesan itu, ia menyadari pola yang aneh. Kyongi mengerti bahwa Dosi berada di baliknya. Tiba-tiba Dosich mencengkeram tangan Kyongi dengan kasar, mencoba memaksa masuk ke dalam ruangan. Kumi bereaksi cepat, menghalaunya dan mengunci pintu dengan erat sekali lagi. Dosi mengirim pesan mengancam, menyuruhnya untuk segera keluar. Yongtak sudah berlari dengan putus asa menuju rumah itu, berharap tiba tepat waktu. Akhirnya Dos mengangkat kapak beratnya dan mulai menghantam gerbang dengan keras. Dengan suara keras, gerbang hancur dan ia menerobos masuk ke ruangan. Pada saat itu Kyongi melompat cepat keluar jendela, mendarat di bawah. Tapi Dos menarik rambutnya, mencoba menariknya kembali ke dalam. Kyongi berjuang keras, menarik dan melawan, memaksanya untuk melepaskan. Ia jatuh ke tumpukan kantong sampah dan kotak-kotak yang menyelamatkannya dari cedera. Tanpa membuang waktu, ia berlari cepat ke jalan. Jong melihatnya berlari dan langsung mengejarnya dengan seluruh kecepatannya. Kyongi berlari secepat mungkin, Dosi mengejarnya dari belakang dan Jong berlari mengejar keduanya, memaksakan dirinya untuk mengejar. Akhirnya Kyongi sampai di jalan buntu dan tidak ada jalan untuk lari. Dos juga tiba di sana dan mengejeknya, menanyakan bagaimana ia berencana untuk melarikan diri sekarang. Kyongi mengambil kursi di dekatnya, siap untuk membela diri. Tepat saat itu Yong tak tiba dengan kecepatan penuh dan bersiap untuk menyerang. Namun Dosi tiba-tiba mengambil pisau dan menekannya ke lehernya, memperingatkan untuk berhenti. Ia mengancam bahwa jika ia mati, Jong tidak akan pernah tahu di mana adiknya berada. Dos menuntut agar Jong tak memilih, menyelamatkan Kyongi atau mendapatkan alamat adiknya. Jong merasa bimbang dan terpecah, berjuang untuk membuat keputusan yang benar. Namun sebelum pergi, Dosi mengirimkan lokasinya dan mengatakan untuk menelepon jika adiknya tidak ada di sana. Jung bertanya-tanya apa yang akan ia lakukan jika semuanya gagal. Tapi Dosek bersikeras bahwa hanya dengan pergi ke tempat itu ia akan mengetahui kebenarannya. Akhirnya, Jung tak memilih untuk mencoba menyelamatkan adiknya dan bergegas menuju lokasi tersebut.
Ia diam-diam meminta maaf kepada Kyongi sebelum meninggalkannya, dan ia pun tertinggal sendirian sambil menangis pelan. Dos menelepon Jongta beberapa waktu kemudian. Saat itu, Kongmi berada di bawah tubuh Dosi dan ia bersiap untuk menyerangnya. Jongta memberitahunya bahwa adiknya tidak ada di lokasi yang diberikan. Dos memintanya untuk melihat dengan lebih teliti lagi, lalu mengatakan bahwa ibu Kyongi akan segera tiba. Ia menyuruh Jongta mengatakan kepada ibunya bahwa putrinya sudah mati karena Jongta, lalu menutup teleponnya. Ibu Kyongi tiba di sana dan langsung memahami semuanya. Sementara itu, Kyowongi yang masih terjebak oleh Dosik dengan cepat menggenggam tanah dan melemparkannya ke mata Dosik. Dalam keadaan buta, ia berhasil melepaskan diri dan lari. Pada saat yang sama, ibu Kyowongi dan Jungak juga bergegas menuju lokasi yang sama, tetapi Kyowongi tidak ditemukan dimanapun. Dalam pelariannya, Kyongi melihat seorang wanita muda yang ternyata adalah Sojung dalam kondisi terluka. Sojung memohon bantuan kepada Kyowongi. Kyowongi yang diikuti dengan dekat oleh Dosi bersiap untuk membantunya. Saat itu juga, kedua wanita tersebut menghilang dari tempat kejadian. Kyongi menyembunyikan Sojong di sebuah gang gelap di belakang tempat sampah dan menyuruhnya untuk menelepon 911. Saat itu juga Dosi tiba, dan keduanya menjadi sangat gugup. Saat Dosik melihat bahwa Sojung juga sudah menghilang, ia mengeluarkan pisau. Kyowongi menyuruh Sojong untuk menelepon kakaknya. Ia memberitahu bahwa kakaknya ada di dekat situ. Lalu Kyongi mengambil pisau dari tangan Sojong dan pergi untuk mengalihkan perhatian Dosi. Saat Dosek mendekati Sojong, Kongmi mulai membuat suara keras. Dosek bergerak mendekatinya. Ia menyadari bahwa Kyowongi sedang membantu Sojong dan berkata bahwa jika ia tidak keluar, maka ia juga akan membunuh Kongmi. Saat itu juga, Kyongi diam-diam mematikan alarm darurat dan lari secepat kilat dengan Dos mengejarnya. Kemudian Jong tak menerima panggilan dari Mi. Ia menyadari bahwa penelepon itu adalah adiknya. Ia segera bergegas ke lokasi yang diberikan. Sementara itu, Kongmi berlari cepat melintasi lalu lintas kota mencoba menyelamatkan diri. Duca terus mengejarnya. Akhirnya ambulans dan polisi menemukan Sojong dan mulai memberikan pertolongan pertama. Ibu Kyongi bertanya di mana Kyongi. Ia menjelaskan bahwa Kyongi pergi ke pusat kota hanya untuk melindunginya dan sangat menyesal. Jungtak dan ibu Kyong segera menuju pusat kota untuk menyelamatkan Kyowong. Kyongi berlari di tengah kota dengan putus asa meminta bantuan dan mencoba menjelaskan situasinya, tetapi tidak ada yang memahaminya. Semua orang mengira dia gila. Dalam kepanikan, ia bahkan mengeluarkan pisau dan memperingatkan bahwa ada pria yang ingin membunuhnya. Namun orang-orang terlalu takut padanya karena pisau itu. Duch berpura-pura menjadi kakaknya dan mengklaim bahwa dia tidak waras. Saat semua orang teralihkan, Kyongi kabur. Dick mengejarnya tetapi segera kehilangan jejaknya. Beberapa waktu kemudian, beberapa personel militer datang dan mengatakan bahwa mereka tahu ia sedang mencari adiknya. Mereka mengembalikan Kongmi dengan mengatakan bahwa mereka menemukannya berkeliaran dan juga menyerahkan sebilah logam tajam yang dimilikinya. Dosik berterima kasih kepada mereka. Kyongi kemudian mengungkapkan ketakutannya bahwa tidak ada seorang pun di kota yang mengerti dirinya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin mati. Ia masih ingin menjelajahi dunia bersama ibunya, menikah dengan pria baik, dan memiliki anak. Ia memohon kepada Dosi dengan bahasa isyarat untuk tidak membunuhnya, tetapi ia tidak dapat memahami isyaratnya. Akhirnya, Dosek menyeretnya ke sebuah gang gelap yang terpencil. Saat ia hendak menyerang, Jongta muncul dari belakang dan menyerangnya. Pertarungan sengit pun pecah antara Jongta dan Dos. Jongta dengan cepat mengalahkan Dos dan membuatnya tak sadarkan diri. Jongta meminta maaf kepada Cha Yongmi dan ia bertanya tentang adiknya. Ia mengatakan bahwa adiknya ada di rumah sakit. Jongta juga mengatakan bahwa ibunya ada di sana dan ingin menemuinya. Tapi tiba-tiba Dosek sadar kembali dan memukul kepala Jung hingga ia terjatuh. Dos mulai memukulinya. Kyongi mengambil pisau. Deka tertawa dan mengejeknya, menanyakan apakah ia tahu cara menggunakannya. Saat itu juga Jong tak bangkit kembali. Dos berkata bahwa seseorang harus mati hari ini dan ia memilih untuk membunuh ibu. Lalu ia kabur. Sementara itu, ibu Kyongi sedang mencari putrinya. Ia melihat Dosi dari kejauhan dan berlari ke arahnya, memohon untuk tahu di mana putrinya. Dosi menunjuk ke suatu arah dan mengklaim bahwa Kongmi ada di sana. Sang ibu merasa tidak tenang, merasakan bahwa ia berbohong. Dari kejauhan, Kyongi melihat ibunya berbicara dengan Dosek. Ia berlari secepat kilat dan menikam Dosek di perut dengan pisau tajam. Lalu ia memberi isyarat kepada ibunya bahwa ia akan mengakhiri semuanya sendiri. Dos mengatakan kepada Kongmi bahwa ia benar-benar percaya bahwa ia bisa menghentikannya. Ia bahkan bertanya apakah ia tahu cara menggunakan pisau itu karena ia meleset dan akhirnya melukai tangannya sendiri. Tapi Kyongmi menggenggam tangannya dan menusukkan pisau itu ke perutnya sendiri. Saat ia berdarah, ia menyadari bahwa ia tidak sengaja menusuknya. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul. Melihat pisau di tangan Dosek, mereka mengira bahwa ia yang menyerangnya. Dus mencoba menjelaskan tetapi terlalu bingung untuk mengatakan apapun dengan jelas. Bahkan upayanya untuk berpura-pura tidak bersalah tidak berhasil. Polisi tiba dan memerintahkannya untuk menjatuhkan pisau, tetapi ia tidak bisa merespons dengan benar. Lalu ia tiba-tiba menebas wajah salah satu petugas. Sebagai reaksi, seorang polisi melepaskan tembakan peringatan untuk menghentikannya. Tapi Dos menatap Kyongi dan bertanya kenapa ia tersenyum. Saat ia bersiap untuk menyerangnya lagi, polisi menembaknya di kaki. Namun ia masih tidak berhenti. Ia mencoba mendekati Kyongi sekali lagi. Ia mengangkat tangannya dalam bahasa isyarat dan memberi isyarat bahwa bajingan seperti dia hanya pantas mendapat jari tengah. Melihat ini, Dos menjadi marah dan menyerangnya, tetapi polisi melepaskan tembakan dan akhirnya melumpuhkannya.
Zhong tak tiba tepat saat itu dan menahannya. Beberapa minggu kemudian, Qiongi dan ibunya bersantai di Pulau Ju menikmati waktu yang damai. Tak lama kemudian Zhong Ta dan Sojung bergabung dengan mereka. Zhong mulai belajar bahasa isyarat dan memberi isyarat kepada mereka bahwa mereka harus berfoto bersama. Mereka semua berpose untuk foto keluarga dan film berakhir dengan momen yang menghangatkan hati ini.